Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolvita Tamahul. Saya kelas 3B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyajikan materi tentang organisasi kurikulum. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Nah, materi pertama yaitu ada pengertian organisasi kurikulum. Jadi, organisasi kurikulum ini adalah struktur kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan. Organisasi kurikulum ini merupakan asas yang sangat penting bagi pengembangan kurikulum. Mengapa? Karena dalam organisasi kurikulum ini menentukan isi bahan pembelajaran dan menentukan cara penyampaian bahan pembelajaran dan bagaimana cara pendidik atau cara seorang guru mengimplementasikan kurikulum. Nah, selanjutnya yaitu ada prosedur organisasi kurikulum. Prosedur organisasi kurikulum yang pertama yaitu prosedur buku pelajaran. Pemilihan isi kurikulum didasarkan atas materi yang terkandung dalam buku pelajaran. Yang kedua yaitu prosedur survei pendapat. Maksudnya yaitu pemilihan atau pengorganisasian isi kurikulum dilakukan dengan jalan survei atau mengadakan survei atau penelitian terhadap berbagai pihak. Yang ketiga yaitu prosedur studi kesalahan. Prosedur ini dilakukan dengan mengadakan analisis terhadap kesalahan atau kekeliruan, kebaikan atau kelemahan terhadap hasil-hasil pengalaman. Yang keempat yaitu prosedur mempelajari kurikulum lainnya. Prosedur ini disamakan dengan mempelajari metode lain. Guru atau sekolah dapat menetapkan atau menentukan isi kurikulum untuk sekolahnya sesuai dengan tujuan. Nah, yang kelima yaitu analisis kegiatan orang dewasa. Maksudnya, melalui prosedur ini terlebih dahulu diadakan terhadap kegiatan-kegiatan dalam kehidupan untuk menentukan sejumlah kegiatan yang diperkirakan dapat dipelajari oleh para siswa di sekolah. Kegiatan yang dianalisis ini dapat berupa pekerjaan atau jabatan. Yang keenam yaitu prosedur fungsi sosial. Prosedur ini berkaitan dengan analisis kegiatan dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu prosedur minat kebutuhan. Dalam prosedur ini, minat dan kebutuhan juga melibatkan persistent problem. Topik selanjutnya yaitu ada jenis-jenis organisasi kurikulum. Jadi organisasi kurikulum ini ada 3. Yang pertama yaitu separated subject kurikulum. Jadi separated subject kurikulum ini adalah kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah dan terlepas dan tidak mempunyai kaitan sama sekali sehingga banyak jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Yang kedua yaitu correlated kurikulum adalah suatu bentuk kurikulum yang menunjukkan suatu hubungan antara satu mata pelajaran dengan pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan ciri atau karakteristik tiap bidang studi. Yang ketiga yaitu integrated kurikulum adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Topik selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan jenis-jenis organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan dari separated subject kurikulum. Kelebihannya itu pertama, kurikulum ini sederhana dan mudah untuk direncanakan serta dilaksanakan. Yang kedua yaitu kurikulum ini mudah diubah atau membuang sebagian materinya dan diganti dengan materi yang lain. Yang ketiga, kurikulum ini dipakai di pendidikan tinggi seperti di perguruan tinggi. Adapun kelemahannya itu yang pertama yaitu kurikulum ini memberikan mata pelajaran yang terpisah-pisah. Yang kedua yaitu kurikulum ini tidak memperhatikan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh anak. Yang ketiga yaitu kurikulum ini terlampau terbatas pada mata pelajaran. Yang keempat yaitu kurikulum ini kurang mengembangkan kemampuan berpikir pada anak. Yang kedua yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari correlated kurikulum. Yang pertama yaitu ada kelebihannya. Correlated kurikulum ini menunjukkan adanya integrasi pengetahuan kepada siswa. Hal ini ditunjukkan dalam implementasinya mata pelajaran yang disajikan dan dikaji dari berbagai disiplin dan atau bidang ilmu.
Kelebihan yang kedua yaitu correlated curriculum ini juga memberikan kemungkinan untuk menambah ilmu pengetahuan secara lebih fungsional. Yang ketiga yaitu correlated curriculum juga dapat meningkatkan minat siswa terhadap apa yang dikaji karena adanya korelasi antara berbagai bidang studi. Adapun kelemahan dari correlated curriculum yaitu yang pertama, guru akan kesulitan dalam menjalankan kurikulum ini. Mengapa? Karena di antara para guru ada yang tidak atau kurang mampu menguasai antara disiplin ilmu sehingga berimplikasi pada pemahaman siswa. Yang kedua yaitu pengetahuan yang diberikan kurang sistematis atau kurang mendalam pada berbagai bidang studi. Yang ketiga yaitu urutan penyusunan atau penyampaian bahan atau topik tidak tersusun secara sistematis. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari integrated curriculum. Kelebihannya yang pertama, segala permasalahan yang dibicarakan dalam unit sangat berkaitan erat dengan masalah sosial yang ada di sekitar siswa. Yang kedua, sangat sesuai dengan perkembangan modern tentang teori dan proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu penyajian materi disesuaikan dengan kesanggupan dan minat dari siswa. Adapun kelemahan dari integrated curriculum itu yang pertama, guru tidak dilatih untuk melakukan kurikulum ini. Yang kedua, organisasinya tidak logis dan kurang sistematis. Terakhir yaitu terlalu memberatkan tugas-tugas guru. Itulah materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.